Oke, selamat malam ya teman-teman. Stock Ghost People, apa kabar? Ya, kita sudah melewati masa bulan puasa dan kemarin kita Lebaran. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan kembali lagi kita akan membahas saham-saham ya. Cuman hari ini ada menarik. Saya akan kasih mungkin sedikit breaking news mungkin ya. Nah, jadi ada hal yang menarik ya selama 2 hari ini. Ada berita yang cukup menggemparkan ya, akuisisi satu perusahaan besar yang dimana dia banyak sentimen negatif dari akuisisi itu. Wah, sama apa itu? Kita lihat nanti. Tapi sebelum itu kita akan melihat indeks kita dulu ya. Ya, indeks kita strong sekali teman-teman. Dia berada hari ini 1,6% dengan net buy-nya cukup besar ya. 400 miliar ya, 500-an ya. Nah, ini cukup menarik ya. Di mana ternyata net buy justru ya. Dengan volume transaksi setahu saya 12 triliun. 12 triliun dan kita akan lihat dari segi teknikal bakal gimana. Dan sebelum itu kita akan pindah ke trading view dulu. Iya, oke. Ini tadi saya bahas SSI. Ini tadi saya lagi Zoom ya sama tim diskusi malam-malam. Nah, terus saya sempatin waktu buat bikin ini ya hari ini. Bikin vlog. Bukan vlog sih, apa namanya ya? Edukasi ya. Nah, IDX kita pakai ini ya sekarang ada indikator baru atau Fibo. Jadi nggak perlu capek-capek bikin Fibonya. Ya, ini dapat dianalisa lagi sih. Dan seperti biasa ada Doncian dan ini ya. Nah, kalau teman-teman lihat dia sudah berada di zona buy ya, zona upper Doncian zone. Nah, ini akan valid ketika dia akan the best time for buy di sini ya. Namun kalau teman-teman lihat dia tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Banyak faktor. Mungkin karena udah 3 hari aksi banyak ya. Aksi jual besar-besaran. Beli besar-besaran, sorry. Nah, ini besok kalau dia the best time for buying ditutup. Nah, kita akan nunggu di second chance-nya di sini ya teman-teman ya. Nah, di second chance ini teman-teman masuk. Dan ya kita akan bisa lihat. Mungkin indeks kita bisa ke 6.000 lagi ya. Oke, itu aja. Yang penting dia sudah nge-break Fibo 61 dan targetnya mungkin di sini ya TP. Mungkin di mid downchiannya di sini nanti. The best time mungkin di sini. Ya kita lihat aja. Kita lihat teman-teman. Oke, daripada lama-lama kita akan bahas satu saham ya. Yaitu ICBP. Indofood. ICBP. Nah, buat teman-teman ketahui ICBP salah satu perusahaan besar sekali di Indonesia ya. Dengan kapitalisasi 97 triliun dan baru kemarin dia memberikan informasi bahwa dia akan sudah mengakuisisi Pinnahill dan ingin memperluas pasar ya, 2 benua Afrika dan juga ya dunia lah ya, sepertiga mungkin ya dikuasain. Overall aksi ini tidak disukai oleh beberapa investor hingga akhirnya memunculkan aksi sell besar-besaran ya. Tercatat hari ini 300 miliar dan nih saya kasih lihat teman-teman semua. Harga saham turun, kapitalisasi ICBP menciut 97. Turun cukup besar ya. Nah, jadi memang menarik ya ini ya. Jadi menarik. Nah, banyak sekali yang menurunkan rating ICBP, cuman ada satu hal yang mau saya angkat di sini ya, menarik ya. Kenapa? Kita lihat. Ya,
ICBP. Oke. Kalau teman-teman perhatikan, ini saya hapus dulu kali ya. Ya, sekilas mungkin tidak ada yang menarik ya. Dan kalau jadi catatan ini ada gap yang harus ditutup dan juga dia ada supply di sini ya di 10.000. Cuman teman-teman, ada hal yang menarik yang mau saya angkat yaitu dari segi volume. Perlu teman-teman ketahui hari ini volume masuknya itu gede sekali teman-teman. Teman-teman lihat ini volumenya segede gaban gini. Nah, ini nggak valid sebetulnya ya. Kalau dilihat dari candle ini karena dia tidak berhasil tutup di atas ini. Kalau ditutup dia akan valid. Cuman yang jadi pertanyaan, kenapa ada volume sebesar ini? Nah, di price and volume mengatakan price discount everything. Volume will validate. Nah, ini terakhir saya lihat candle ini ada di saham BRPT. Tepat setahun yang lalu. Kita lihat. Nah, ini ya. Kalau teman-teman geser setahun yang lalu, ya ada candle sebesar gaban juga. Dan di harga 740 setahu saya ya. Nah, teman-teman lihat ketika satu volume besar masuk dan tidak ada yang bisa melebihi volume ini ya teman-teman. Nggak ada loh. Sampai saya udah scroll, nggak ada. Dan hasilnya volume tuh tidak pernah bohong. Teman-teman lihat dia naik cukup signifikan bahkan sampai 1475 dari 740. Dari 740. Ya, seginilah ya misal. Ya, hampir 99% kenaikannya. Menggiurkan bukan? Hanya dengan satu volume segede gaban. Gitu. Tapi teman-teman, ketika teman-teman melihat ICBP, nah, iya, mempunyai hal yang sama. Volume besar dan harga di bawah. Pertanyaannya, ini teman-teman bisa komen nanti. Ini pertanyaannya, apakah ada yang bisa menyaingi volume segede gini di hari-hari berikutnya? Mungkin ada, tapi kita nggak tahu. Jadi harus nentuin. Tapi selama sejarah di Indofood, ICBP, volume tidak ada yang melebihi ini ya. Tidak sebesar ini teman-teman. Dan teman-teman lihat sendiri dari hasil BRPT, ketika ada volume besar masuk, harga terdongkrak cukup signifikan satu tahun itu. Sampai 90%. Pertanyaannya, apakah ICBP akan bangkit? Di saat semua orang panik, apakah ICBP akan manggung? Apakah ICBP sudah memiliki strategi? Kita tidak tahu. Namun yang jelas teman-teman, apapun itu, volume ini menandakan bahwa ada seseorang yang masuk sangat besar. Bisa satu institusi, bisa satu grup, kita nggak tahu. Hanya Bandar dan Tuhan saja yang tahu. Cuman kita yang bisa kita lakukan adalah buat trading plan semaksimal mungkin. Nah, ingat volume besar ini logikanya aja, apakah mereka mau diturunin terus? Ya kita berbicara ya, seperti itu. Nanti teman-teman komen, diskusi aja. Nah, dengan seperti itu apakah mungkin saham ini tidak dibawa naik? Mungkin saja. Cuman kalau kita lihat dengan kapitalisasi
8.000 cukup sulit teman-teman buat ini digoreng besar-besaran, menurut saya. Mungkin nggak tahu menurut yang lain. Makanya itu beberapa fund manager bilang ini sangat defensif. Nah, untuk itu teman-teman silakan dianalisa lagi apakah ini benar-benar menjadi salah satu hits di 2020 saham Indofood. Kalau saya lihat dia berpotensi di atas 10.000 ya, berpotensi. Nah, cuman kita nggak tahu. Yang jelas kita ikutin aja let profit run. Oke, sekian breaking news dari saya hari ini. Semoga tercerahkan dan kalau saya akan upload habis ini. Jadi saya akan share ke teman-teman dan jangan lupa subscribe di channel Stock Gossipers. Oke, selamat malam.